Fenomena apa yang terjadi pada Gunung Sinabung? Mengapa gunung berketinggian 2.400 meter itu erupsi berkepanjangan? Ya, kita akan membahasnya. Telah hadir petang hari ini pakar gunung api yang juga staf ahli dari Kementerian SDM. Selamat sore, Mbah Surono. Selamat sore para pemirsa TV yang berbahagia. Karena sebelum kita berbincang dan melihat bagaimana karakter dari Gunung Sinabung ini, mungkin bisa dijelaskan sampai kapan erupsi ini akan terus berlangsung di Gunung Sinabung, meskipun sudah terjadi ledakan besar ya sebelumnya di Oktober 2013. Memang sampai sekarang Gunung Sinabung belum menunjukkan tanda-tanda penurunan aktivitas. Jadi kemungkinan masih lama. Bersabar semuanya. Memang Gunung Sinabung adalah gunung api muda yang agak pemalas. Dia sekian lama tidak meletus, sehingga pantaslah meletus sekarang berkepanjangan. Dia mungkin istirahat sekitar 1000 tahun lebih. Oke. Ya. Nah, kalau kita lihat karakter dari Gunung Sinabung ini, mungkin bisa dilihat di grafis yang akan kami hadirkan berikut ini. Ya, mirip-mirip tetangganya Merapi lah, gitu ya. Merapi sebelum tahun 2010, artinya dia membentuk kubah lava, ya kan. Memang awalnya Sinabung itu adalah sifatnya eksplosif, jadi meledak. Tetapi sekarang itu berubah karakter, dia membentuk kubah lavanya itu gugur, diikuti oleh awan panas guguran. Itu seperti Merapi sebelum letusan tahun 2010. Mungkin karena Merapi tidak menggunakan tipe Merapinya, maka sekarang ini digunakan oleh Sinabung. Oke. Ya. Nah, kalau kita lihat Mbak Rono mungkin bisa mundur sedikit. Kita akan perhatikan. Ya, Mbak Rono bisa ke sebelah sana. Kita lihat posisi Gunung Sinabung. Posisi Gunung Sinabung sebetulnya di Nawala ini. Dekat-dekat Kabupaten Tanah Karo ini ya. Tanah Karo, dekat Danau Toba dan sebagainya itu kan. Dan ini gunung api yang cukup istirahat lama. Sebetulnya di gunung api muda seharusnya sering meletus, tapi justru lebih dari 1000 tahun lah kira-kira dia berhenti. Ini kan Sinabung sudah melewati fase eksplosif, sudah meledak, tapi kemudian masih tetap aktif. Apa yang menyebabkan? Karena memang suplai dari bawah itu masih terus berlangsung, terjadi pembentukan kubah. Sebetulnya sejak sekitar 7 Desember ini, karakter ini berubah, jadi ada pembentukan dari bawah ini ya, diawali dengan ini pembentukan kubah terus menerus, ya kan, menumpuk di atas. Pada kala kubahnya runtuh, maka diikuti oleh awan panas guguran. Lalu kemudian muncul guguran dan kemudian awan panas memang ada tekanan yang melontar ke atas adalah ketinggian letusan. Memang kadang-kadang aneh nih Gunung Sinabung. Saya ditanya kenapa letusannya pendek, ya kan, hanya sekitar 1000-2000 meter, tetapi awan panasnya mencapai 4000. Sebenarnya adalah awan panas guguran, dan yang ke atas vertikal adalah pelepasan tekanan yang biasa saja. Dan sekarang ini memang awan panasnya mencapai ke arah tenggara di sini, ke arah tenggara sekitar radius kira-kira sampai 4 kilometeran. Sampai 5 km. Oleh karena itu, untuk risiko terburuk, maka masyarakat di sekitar arah tenggara 7 km arah tenggara daripada puncak Sinabung itu diungsikan. Oleh karenanya menjadi tambah banyak sekarang pengungsinya. Sekarang kita perbandingkan Mbak Rono dengan Gunung Merapi. Kalau kita lihat yang erupsi eksplosif juga pada 2010 lalu, karakternya seperti apa? Apakah juga mirip-mirip dengan Sinabung? Hampir mirip, tetapi tidaklah sepadan ya. Misalnya sebagai contoh, Merapi itu dalam 1 detik itu pembentukan kubah lavanya sekitar 38 kubik per detik. Artinya ini jauh lebih besar sebenarnya dari Sinabung. Sinabung ini hanya sekitar 2-3 meter kubik per detik. Jauh sekali. Dan awan panas di Sinabung ini maksimum jaraknya hanya 4 kilometer, sedangkan Merapi itu sampai 15 km, sampai 17 km. Ini jelas memang jauh. Namun demikian, Mbak, kenapa pengungsinya banyak? Karena memang pemukiman di Sinabung itu sangat-sangat dekat dengan puncaknya. Nah, ini sekarang Sinabung ini guguran awan panas yang diikuti oleh guguran kubah yang diikuti oleh awan panas. Memang waktu pertama siaga, ini radiusnya yang berbahaya 3 km. Begitu awas sejak tanggal 24 November menjadi 5 km. Tapi apa permasalahannya Mbak Rono? Kenapa di Sinabung yang daya letusnya tadi dikatakan lebih kecil, tapi pengungsinya sudah mencapai 21.000? Karena memang Sinabung mengajari masyarakat Karo untuk bermukim sangat dekat dengan puncaknya. Antara lain ada yang kurang dari 3 km. Oleh karena itu, manakala radius bahayanya 5 km saja,
sudah 19.000 lebih, bahkan 21.000 lebih. Artinya apa yang salah di sini? Apakah Tata ruangnya, bukan karena saya staf ahli Menteri Energi tentang tata ruang dan lingkungan, tetapi memang nanti pasca letusan berakhir Sinabung ini, mohon tata ruang di Sinabung artinya ditinjau tidak kembali. boleh lagi ada masyarakat Terlalu yang tinggal di radius kurang dari 3 kurang dari 4 kilometer, kalau saya katakan, ya kan? Kurang dari 4 kilometer ini sangat berbahaya karena Sinabung akan berulang Oke, kemungkinan. baik. Dan artinya tidak ada harapan kalau ini akan berhenti erupsi, masih akan terus berlanjut. Dalam waktu dekat ini kecil kemungkinan, bahkan dapat dikesampingkan Sinabung akan berhenti dalam waktu dekat. Warga juga harus tetap Warga waspada. harus tetap bersabar, ya kan, belajar untuk adaptasi dengan Sinabung. Dan harus mau direlokasi ya, Mbak Mau Roy? direlokasi yang sangat dekat. Oke.